Oke guys, kali ini aku ada servisan jam tangan digital dari Nike ya, dari Nike. Ini seperti ini. Nah ini nampaknya udah pada berkarat ini guys, ini udah berkarat. Aku nggak tahu bisa atau enggak. Aku pada strap ini, nah seperti ini tuh gimana ya? Ini kalau tak buat letter U, ini harus ngantem sampai body ini. Kalau misalkan nggak ngantem sampai body, tak kasih gini tuh bagus apa enggak, nah gitu. Tanyanya ini bagus apa enggak kalau tak kasih body, soalnya ini ngantem ini. Oke, langsung saja kita proses seperti apa perbaikannya gitu. Nah ini karat banget ya, ada karatan banget. Ini bisa dihilangkan enggak ini? Nanti kita hilangkan. Aku cari tray dulu ini ya. Yang penting ini bisa atau enggak dulu. Ada. Aduh, udah lama ini. Sampai dalam ini guys, ini bisa menyebabkan kebocoran ini. Sebentar kita cek mesinnya dulu guys. Kan 2025, baterai 2025. Sebentar aku pisahkan dulu, nah, gitu biar enak mana yang dipisahkan. Kita harus bersihkan dulu biar tidak mengganggu mesin atau menyebabkan mesin kerusakan. 2025, ini 2025, kita kasih mana ini ya, ini 2032, 2025. Kalau tak kasih 20 ini sih bisa sih, tapi ini bisa enggak ya. Kita cek 2016. Aduh, mana tadi? Oh, ini masih di sini. Oh, bisa guys. No problem, bisa. Ini termasuk apa sih? Bandel ini, termasuk bandel. Dan untuk konsumsi baterainya itu hemat dan irit. Nah, kita langsung pada permasalahan strap ini ya. Ini enaknya di mana? Oke, ini 2025, tak kasih gini aja. Tak kasih ini baterai. Ini lampunya ya, kendala lampu. Kalau misalkan tadi kan begini ya, tak ulangi lagi, tak contohin lagi ini. Nah, tak contohin lagi. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kerusakan kayak gitu, nanti bisa tahu itu tidak melulu mesinnya yang rusak gitu. Nah seperti ini kan hidup ya, kelihatan nggak ini? Nah ini kan hidup ya. Kalau misalkan kita setting seperti ini, nah, setting tidak mau, nah, kita nggak mau disetting tuh. Kalau misalkan kayak gini ya, pencet coba atas, itu like ini mati, dan ini lainnya ini tidak mau disetting, dia nggak mau berubah. Kita bisa tutup lagi ininya, backcase-nya kita bisa tutup kembali seperti ini. Lalu kita pencet, itu akhirnya kita bisa disetting seperti ini. Karena kalau misalkan teman-teman mau perbaiki misalkan, terus dikasih baterai, dipencet mode pada menu mode ini, dia nggak berubah. Teman-teman bisa mencoba menutup backcase-nya ini. Lalu untuk masalah yang kedua, ini kita pencet like seperti ini.
dia akan mati. Maka permasalahan itu ada di konsumsi baterainya, atau baterainya itu bisa kurang powernya itu kurang. Oke, kita ganti baterai yang memiliki full power kayak gitu, yang masih baru. Aku ambil dulu. Oke, ini aku punya baterai yang untuk kualitasnya itu murah namun kualitas bagus ya gitu. Baterainya murah, kualitas bagus. Kalau biasanya dulu aku waktu di tukang servis ya, aku lebih condong ke apa itu, ke Panasonic. Panasonic itu ada yang ori, ada yang KW juga loh ya. Kalau yang ori mahal, aku biasanya menggunakan yang ori, Panasonic ori itu mahal. Setelah tak pelajari mekanismenya itu, ini hampir menyamai yang Vinic ini itu hampir sama dengan Panasonic yang mahal itu. Oke, kita coba di sini ya untuk membuktikan bahwa ini baterainya. Kita di sini. Nah, ini baterainya ini juga baterai ori, guys. Dari baterai Jepang atau Cina itu, ini tulisan Jepang atau Cina atau kayaknya sih Jepang, kalau aku lihatnya itu Jepang. Ya, ini Jepang ini. Seperti ini Jepang. Dari CR2025. Kalau di sini Maxell gitu. Nah, ini bedanya sama yang KW apa gitu. Ini Jepang juga tulisannya kayaknya. Kalau dilihat model tulisannya itu Jepang kalau nggak salah. Tapi bacanya aku nggak tahu. Coba model tulisannya itu Jepang. Atau dibaca Jepang. Nah, ini baterai yang murah yang saya beli itu baterai Jepang juga, itu dari Maxell ya, Maxell Jepang. Lalu di sini perbedaannya di mana? Ini dari segi warna itu udah berbeda. Lalu pada tulisannya ini, yang tulisan Jepang ini, yang ini di atas bawaan dari neck ya. Yang ini di bawah. Sama-sama 3 volt. Untuk ukurannya nih 2016 sama 2015. Itu seperti itu. Ini sudah lama, ini baterai ini udah berapa puluhan tahun itu tidak terjadi kebocoran kalau ini seperti ini. Atau nggak tahu untuk yang mungkin di ukuran 2025 mungkin tulisannya sama seperti ini juga, nggak tahu. Namun saya lihat di sini pada material, kalau ilmu mekanisme itu kita bisa ketahui yang ini lebih bagus daripada yang ini. Berarti ini ori gitu. Sudah belajar ilmu mekanisme, sekarang kita singkirkan semua dari hal yang mengganggu. Kita coba di sini tadi untuk lampu. Lampu sebentar. Nah, ini kita hidupkan lagi. Nah, seperti ini. Kita tes lampunya. Oh, lampunya masih sangat terang ya, kita bisa lihat di sini. Nah, lalu kita di sini aku tidak menggunakan backcase, tidak menerapkan backcase-nya. Kenapa kok bisa di sini ya gitu? Nah, gini ya, bisa. Tidak seperti tadi. Karena power dari baterai ini itu full, akhirnya bisa. Nah gitu. Kalau misalkan kurang ya kita butuh ini backcase-nya ini untuk dimasukkan. Kadang ada yang seperti itu, kadang tidak. Nah gitu, itu seperti itu dan tidaknya itu kita tidak bisa ditahu hanya di jamnya. Ndak ada indikator apa itu ndak tahu. Yang tahunya harus dipraktekkan, dicoba. Nah, gitu. Tahunya itu seperti itu. Nah, ini saya cukup untuk mesin tidak ada kerusakan ya. Jadi yang perlu saya tangani di sini adalah bagian ini. Ini itu kalau misalkan masih kotor seperti ini akan mengganggu mesin, maksudnya bukan mesin tapi mengganggu mekanisme dari apa itu,
dari tahan air. Definisi tahan air itu seperti itu. Nah, ini seperti ini guys, terang, keren, mantap. Nah, aku bilangnya gitu, terang, keren, dan mantap. Nah, di sini tuh ini kita bersihkan terlebih dahulu. Untuk membersihkan ini ada beberapa cara. Nah, teman-teman untuk membersihkan itu nggak perlu dikasih tahu, caranya pun sudah tahu ya, karena itu sudah sudah terekam di benak teman-teman. Untuk membersihkan ini harus menggunakan apa, kain atau apa, itu sudah terekam. Namun ada cara-cara yang lebih pas gitu. Kita kasih minyak dulu. Kalau lantainya kotor ya dibersihkannya pakai sapu seperti itu udah bawaan, itu nggak perlu dipelajari, refleks teman-teman itu sudah mengarah ke situ. Nah, kita bersihkan yang di sini aja. Kita bisa membersihkannya dengan ini, sikat. Nah, sikat konsepnya seperti gigi, kita sikat gitu. Nah, kita sikat. Ini kalau sikat ini kurang apa itu, kurang ngajar maksudnya kurang mengena, kurang greget, kita gunakan sikat dinamo. Nah, sikat dinamo, namun itu kepala sikatnya harus sesuai, bukan dengan yang stainless, bukan yang dengan besi, bukan, karena lawannya bukan besi, lawannya plastik. Aduh guys, mana ini, sebentar tak cari sikat plastikku dulu. Oke, karena sikat nggak ada ya, sikat saya itu nggak ada, sikat yang saya gunakan, sikat dinamo saya itu nggak ada, nggak tahu ketimpa apa di situ. Udah banyak soalnya servisan sama alat-alat yang belum saya menggunakan ini saja, kain. Nah, gitu. Kalau mau bersih ya menggunakan sikat dinamo itu, tuntas bersihnya. Tapi ini tidak apa-apa, sudah 80-90% ini bersihnya, tidak apa-apa. Ini nanti kita uji juga ketahanan terhadap air ini. Kalau yang ini sudah perenang profesional, ini sudah perenang profesional, mekanismenya itu kuat tuh. Nah, ini saya akui jam tangan ini tuh jam tangan tua itu ya, untuk jenis digital tua, kuat, sangat kuat, ini sangat kuat. Jatuh tadi ini. Untuk di sini tuh polarisnya sudah mulai sudah mulai kena kayaknya. Yang polaris depan ini udah kena di sini. Tapi enggak apa-apa gitu. Masih sangat kuat, masih sangat bisa untuk diandalkan. Oh, ini salah guys. Nah, ini tukang servis ini juga kadang lupa seperti ini. Gitu, masukkan ini dulu ya, masukkan mic ini dulu. Materialnya ini tipis tapi bagus. Untuk jam-jam sekarang itu kayaknya tidak sebagus ini. Ini jam tahun dulu ini.
Kalau zaman dulu itu jam-jam itu rata-rata bagus semua, meskipun yang murah itu bagus, nggak seperti zaman sekarang ya. Jam-jam sekarang tuh kayak kerupuk, aku bilang gitu, saking ringkihnya gitu, seperti kerupuk. Nah ini ya kita, aduh, lalu di sini ini udah pas semua, tidak ada masalah. Nah ini kita bersihkan dulu bagian ini. Ini juga masih sangat lentur ya, untuk ukuran jam kuno itu sangat lentur. Nah ini kalau misalkan aku setengah-setengah itu sayang, aku harus memberikan apa ini ya, minyak silikon. Sebentar, ini minyak silikon. Nah seperti ini, minyak kita bersihkan dengan minyak silikon. Nah cukup seperti ini aja, tidak perlu. Nah cukup seperti ini aja. Aduh. Sambil menunggu ini, kita bersihkan terlebih dahulu ini, karena dia menggunakan bahan-bahan plot atau metal sejenis besi, baja dan lain-lainnya. Maka lawan yang akan kita bersihkan ini harus menggunakan material yang sama gitu. Yaitu kita bisa menggunakan, aduh ini mana semua ini alat-alatnya ini di sini ya. Nah ini biar tidak ada debu-debu di silikon ini, aku taruh agak jauh. Nah, perlunya dinamo itu seperti ini guys, itu yang paling tukang-tukang servis jarang memilikinya itu. Kalau misalkan ada tukang servis jam atau apa, itu tukang servis biasa menggunakan ini tuh, dia mungkin tahunya dari jendela wali ya. Selama ini teman-teman apakah lihat ada tukang servis menggunakan ini ya, gitu. Ada ya, mungkin ada, karena konsepnya seperti sudah saya katakan dulu ya, tukang servis ya gitu tidak pernah kenal, tidak belajar, sama-sama tidak belajar gitu ya, tidak pernah informasi itu, karena faktor relativitas namun yang tidak diajarkan di sekolah sudah saya terangkan itu, memiliki masalah yang sama gitu, sehingga dia memiliki teknik permasalahan yang sama, artinya dia menemukan teknik ini, tapi jarang itu harus tentu ya, meskipun tidak diajarkan seperti itu. Sudah tak terangkan, itu detailnya sudah tak terangkan, teman-teman bisa playback kembali di konten saya.
bersihkan ini kalau nggak dibersihkan itu bisa mengganggu ketahanan airnya, bisa terjadi bocoran atau ngembun. Nah itu di situ. Oke, bagian ini juga kita bersihkan. Di sini kenapa saya katakan solder gitu itu lebih gimana, dinamo ini lebih penting daripada solder, aku begitu. Kalau sebenarnya tukang servis kan lebih penting soldernya ya gitu. Kalau misalkan tukang servis ya sama-sama penting, tergantung apa yang diservis dulu. Kalau yang diservis sejenis mesin, mesin itu ya solder nggak terlalu dibutuhkan, ya kadang dibutuhkan tapi jarang gitu. Kalau mesin ya jam tangan ini maksudnya konsepnya kemana, secara mekanisme ya maksudnya ke mesin. Nah kita bersihkan dulu ini. Membersihkan ini juga menggunakan seni untuk mempermudah pembersihannya, nggak asal ngawur ya gitu. Ada tekniknya. Nah kita tuntaskan dulu ini ya guys ya. Nah kita hampir sempurna ini, kita cek ya. Jadi seperti ini ya, nanti karat-karatnya pun hilang gitu. Oke, kalau sudah hilang seperti ini, kita bisa menggunakan apa ya, minyak untuk pembersihannya. Tergantung pakai minyak, pakai kopi bisa. Yang penting itu sifatnya cair gitu.
seperti ini. Oke, itu kita masukkan bakwan lagi gereh kan Dani iwake gereh ku sithik wae. Nah iwak aku nak sithik kanggo perasa tok. Lagi gimbal. Nah ini juga perlu kotor ini. Nanti bautnya ada yang perlu dibersihkan dulu itu. Ini kalau tak kasih ini juga permasalahannya itu bisa ndak ini. Kalau sini jelek ya. Kita kasih ini nanti jadinya seperti ini. Jelek. Sebentar lah. Akhirnya punya strap ini tapi pas atau tidaknya kurang tahu, kayaknya sudah pas. Ini tas ini aja nih. Nah jadi seperti ini guys, udah mulus ya gitu. Nah ini masih kotor, kita bersihkan dulu. Kita membersihkannya dengan air biasa juga bisa, air biasa. Aku mencari sikat ini, tak celupin dulu ke apa ya, ke air. Nah, tak celupin ke air seperti ini saja gitu. Wih si. Kotorannya ini jadi seperti ini. Bersihkan dulu menggunakan air ya, sela-selanya terutama ya. Nah, setelah itu bersihkan guys. Ini belum ya. Kita bersihkan terlebih dahulu sehingga seperti ini ya gitu. Lalu yang jadi kendala lagi ini, nah, ini tak singkirkan dulu. Ini ada banyak kendala ini. Ini kalau misalkan letter U ini, nah ini kan ada dia menggunakan perumahan atau strap khusus ya. Ini kalau misalkan tak berubah menjadi letter U, untukmu, nah gitu masalahnya itu gimana ya? Nggak bagus. Sementara banyak punya, tapi pakunya yang nggak ada. Punya strap ini ya, strap ini, strap
nggak tahu strap Cina, tapi di sini kalau tak masukin sini, nah gitu, itu ada bautnya di sini. Yang jadi permasalahannya ini aku apa ya, harus ada pakunya ini. Sebentar tak cari dulu pakunya, aku punya enggak sih. Oke, kita uji coba dulu. Kita lepas dulu bautnya ini. Ini di belakang berarti ini ya guys. Ini tidak bisa ini guys, bukan wadahnya ini, tapi jadi seperti ini nantinya. Kalau misalkan tak paksa seperti ini, aku harus mengubah mana ini. Kalau tak paksa ini, misalkan bisa masuk seperti ini, berarti ada yang perlu saya ubah, dan itu tidak bagus ini. Itu yang perlu saya potong. Sebentar, aku lagi memikirkan ide dulu. Nah ini tuh gimana ya, tadi mau tak modifikasi, namun aku nggak tahu karena aku belum dapat pennya yang kesini itu, belum dapat. Sebenarnya mudah cari pen ini, pakai kawat apapun bisa sih. Cuma kita harus, supaya tidak lepas kawatnya, kita harus situ ya. Karena ini bukan strapnya, kita harus modifikasi dulu ya. Mirip tapi bukan pada tepatnya. Gitu. Jadi seperti ini, kita harus ngepaskan ini dulu, lubangnya ini pas. Kalau ini lubangnya di sini kok pas center ya gitu, kita memodifikasi ini ya, itu kemungkinan lebih mudah. Oke, kita buat jasan kedua ya. Jasan kedua besok permasalahan adalah untuk memodifikasi strap untuk besok ya. Untuk nantikan teknik-teknik tentu di channel Jodel Awali.